wabarakatuh. Hai, halo Sobat Chef. Kembali lagi nih di program kesayangan kita, podcast Chef Talk to You, cerita kita. Tepatnya pada episode ke-13. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih, Kak? Pentingnya meningkatkan kepedulian terhadap mental health. Nah, Sobat Chef pasti bertanya-tanya dong, tema dari podcast kita kali ini tuh apa sih sebenarnya? Nah, topiknya itu Chef kena mental, apa nih yang terjadi dengan Chef? Pasti, kok bisa sih Chef tuh kena mental gitu? Apa sih yang terjadi sama dia? Gitu. Nah, kali ini pertanyaan-pertanyaan Sobat Chef semuanya akan dijawab langsung oleh dua narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu yang pertama Ibu Dr. Diana Elvida selaku dosen psikologi UIN Suskaria. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Gimana nih, Bu, kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, dan insya Allah sehat mental juga. Alhamdulillah. Semoga yang lain juga ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, sebelumnya sudah menyempatkan waktu jauh-jauh dari sana datang ke sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Sobat Chef semuanya. Nah, narasumber kedua yaitu mungkin kita udah nggak asing lagi dong ya Sobat Chef dengan narasumber kita ini, yaitu Kak Fani Paramita selaku CEO Student Education Forum. Halo Kak Fani. Gimana Kak kabarnya? Sedikit kurang enak di suara nih. Suaranya ada serak-serak basah gimana gitu. Kurang enak ya. Semoga senantiasa kita selalu diberi kesehatan. Sobat Chef di rumah juga selalu sehat-sehat, jaga kesehatan bukan hanya fisik tetapi juga mental. Karena berbicara tentang health ini sendiri itu bukan hanya mencakup tentang fisik saja gitu ya, Bu ya. Karena kesehatan mental kita juga penting gitu. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan Sobat Chef semuanya akan kita luruskan pada hari ini juga. Kita tuntaskan nih. Mungkin sebagai pembuka, karena narasinya Chef kena mental, kita langsung menuju ke CEO Student Education Forum. Apa yang terjadi dengan Chef sebenarnya? Kenapa ada narasi yang menyebutkan Chef itu kena mental gitu, Kak? Apakah ada sesuatu yang terjadi di Chef? Mungkin boleh nih Kakak cerita sedikit sebagai pembuka. Oke. Sebenarnya tidak ada yang terjadi sesuatu. Hanya saja sekarang kan generasi muda nih sedikit senggol kena mental. Iya. Gitu kan. Nah, jadi sebenarnya saya sebagai CEO juga terkadang sudah mencoba mengolah kata, mengolah pikiran ataupun mengolah tindakan ketika berinteraksi dengan anggota. Serasa kok masih kena ya gitu. Sebenarnya ada apa gitu. Sebenarnya saya sendiri pun nggak tahu ada apa sih sebenarnya gitu. Karena mungkin itu karena anggotanya yang berbeda-beda, mungkin kita nggak bisa menyatukan semua pendapat gitu ya Kak. Jadinya anggota-anggota bertanya, kenapa ya kok saya gini? Apa saya kena mental ya gitu? Karena bergabung dengan Chef gitu ya Kak ya. Maybe gitu. Orang kan beda-beda menilai orang ketika kita berinteraksi. Pastinya mereka punya persepsi di kepala mereka menilai ketika bicara itu kok kayaknya ada tersakiti gitu. Tapi yang pasti yang pertama, jika ada yang tersakiti kita mohon maaf. Namun kan namanya juga kita berorganisasi, pasti saja ada perbedaan pendapat. Iya betul. Betul seperti itu. Baik, terima kasih Kak Fani. Mungkin langsung kita tanya dulu nih sama Ibu selaku yang sudah ahli di bidang ini. Menurut Ibu sendiri, masalah-masalah kesehatan mental ini, contoh kasusnya itu gimana sih Bu? Contoh kecilnya. Oke, baik. Sebelum saya kasih contoh kecilnya, mungkin kita perlu luruskan dulu ya yang dimaksud dengan kesehatan mental itu seperti apa ya. Nah, kalau kita merujuk pada definisi kesehatan mental dari WHO, orang yang sehat mental itu punya 4 karakteristik ya. Yang pertama, mereka bisa mengidentifikasi dan mengenali potensi-potensi yang ada pada dirinya. Yang kedua, mereka juga orang-orang yang produktif. Lalu yang ketiga, mereka mampu menghadapi stresor atau tekanan-tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari itu memang manusia ya seperti itu ya, nggak bisa lepas dari masalah gitu. Nah, yang keempat adalah mereka yang bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi masyarakat. Nah, sekarang dibilang kena mental itu sebetulnya apa gitu ya. Nah, artinya kalau saya nangkap tadi ilustrasi dari Fani, para
pendatang baru nih ya yang ada di SAFE itu mungkin perlu beradaptasi dengan stylenya Fanny, dan kemudian mungkin perlu juga beradaptasi dengan tuntutan kerja gitu ya. Nah, tidak semua orang punya kesiapan untuk menghadapi hal seperti itu. Nah, artinya orang-orang yang secara psikologis itu kurang sehat secara mental, itu mungkin akan lebih rentan terhadap situasi-situasi yang menuntut mereka untuk bisa beradaptasi dengan baik gitu. Baik dengan orang maupun dengan lingkungan. Berarti adaptasi itu sangat penting gitu ya Bu, untuk kesiapan mental kita menghadapi sesuatu yang baru gitu ya Bu. Mungkin Kak Rara mau nanya apa nih Kak? Coba kita ulik-ulik dulu nih sampai dalam. Pertanyaan kepada Kak Fanny nih, kira-kira selama kakak menjabat sebagai CEO of SAFE dan di sisi lain juga disibukkan dengan kerjaan kakak di luar komunitas ini, pernah nggak sih kakak ngerasain kena mental karena anggota SAFE yang lain? Mungkin kakak bisa terbuka sedikit nih cerita sama kita. Pasti tuntutan itu kan ada, apalagi kondisinya saya punya tidak satu pekerjaan, yang pastinya itu pasti saya punya kepala juga, walaupun saya di sini sebagai kepala CEO-nya. Nah, pasti ketika kita berinteraksi tentu saja ada suasana hati kita nggak enak, terus kita bertemu sama atasan, pasti habis itu dimarahin gara-gara misalnya pekerjaan kurang rapi, kurang selesai, pasti itu rasanya wah. Tapi kalau kena mental itu tidak, tapi mungkin stres, butuh mood sendiri yang untuk ngebalikin lagi gitu ya Bu. Pasti apalagi kalau seandainya ke SAFE-nya sendiri, ketika anggota yang sendiri mengajukan untuk bikin acara, tapi acara itu tidak terselesaikan. Nah, pasti tentu kita sebagai orang yang melihat atau melihat laporannya gimana ya gitu. Padahal hanya mengingatkan, tapi kan terkadang anak-anak teman-teman lainnya tuh nggak terima. Nah, kebanyakan seperti itu Ibu. Di SAFE-nya itu ketika kita, apalagi kalau saya sudah ngomong reminder, itu mereka udah langsung kok aku diginiin sih gitu. Padahal kan niatnya untuk reminder nih, untuk menanyakan gimana tugas mereka udah selesai belum. Padahal sudah dikasih, pastinya kalau di SAFE itu ada namanya schedule. Mereka itu sudah dikasih schedule, banyak kayak gitu. Belum lagi tuntutan waktu pas kerja, tentu saja ada gitu. Terkadang hal-hal kecil yang membuat mood itu berantakan ya. Jadi butuh mood booster para muda sekarang. Kepada Ibu nih, menurut Ibu nih, boleh dijelaskan secara detail nggak Bu gejala-gejala yang terjadi sehingga seseorang dapat dikatakan kena mental? Dan apa solusi atau obat agar kita sebagai generasi muda ini tidak merasakan kena mental? Contohnya seperti kasus mahasiswa yang di UGM yang terkena mental illness. Ya, jadi kalau bicara tentang gangguan mental atau gangguan mental ya, atau psychological disorder, itu sebetulnya pakem-pakemnya udah ada. Jadi kita kalau di Indonesia tuh punya pedoman penggolongan dan diagnosa gangguan jiwa. Kalau WHO punya International Classification of Disease atau ICD. Kalau Amerika juga punya DSM gitu ya. Nah, masing-masing punya kriteria tapi relatif sama sih sebetulnya. Misalnya kalau orang depresi tuh gejalanya apa, misalnya seperti itu. Nah, kalau ditanya detailnya apa, ya ada banyak gitu ya. Tapi kalau melihat dari data yang ada baik dari riset kesehatan dasar di Indonesia, kemudian laporan dari WHO, umumnya menyebutkan 4 gangguan itu yang banyak dialami terutama pada anak muda, pemuda dan ke bawah, jadi remaja sama dewasa awal gitu ya. Nah, depresi, kecemasan yang paling tinggi, gangguan kecemasan, kemudian depresi, kemudian gangguan tingkah laku. Tuh gangguan tingkah laku biasa berupa pelanggaran-pelanggaran gitu ya, cenderung kriminal. Dan ada PTSD juga, jadi stres pasca trauma. Nah, itu yang banyak dialami oleh anak muda dan remaja gitu. Nah, sekarang gejala-gejalanya apa? Kalau bicara tentang kecemasan, itu gejalanya tuh umumnya mereka kalau ditanya cemasnya apa sih nggak jelas gitu. Jadi punya kekhawatiran terhadap hal-hal, tapi nggak jelas khawatirnya apa. Teman dia mengganggu gitu.
Kemudian biasanya disertai respon-respon fisiologis seperti sakit kepala, kemudian gemetar, kemudian mungkin ada psikosomatik juga seperti jadi mules-mules dan macam-macam gitu ya. Kemudian kalau depresi itu yang kehilangan selera atau kehilangan minat untuk melakukan aktivitas sehari-hari, kemudian merasa self esteem, self image atau harga diri, kemudian gambaran dirinya cenderung negatif, cenderung rendah gitu. Kemudian gangguan tidur, gangguan pola makan, dan yang pada tahap yang berat itu biasanya ada ide-ide bunuh diri atau ide-ide tentang kematian gitu. Nah, coba untuk lebih sensitif, tidak hanya pada diri kita sendiri tapi juga pada lingkungan sekitar, karena seringkali orang-orang yang depresi terutama, karena itu yang resikonya yang parah ya, karena sudah ada kalau sampai pada ide-ide bunuh diri ketika orang sudah menyatakan bosan hidup, pengen mati aja misalnya gitu, itu yang di sekitar perlu waspada. Karena kalau enggak tuh ntar bisa berat, mereka merasa sendiri, tidak ada yang bisa bantu dan lain-lain ya. Nah, betul-betul dia lakukan gitu. Bisa saja berhasil, ya syukur-syukur nggak berhasil ya, masih bisa diselamatkan gitu ya. Kalau sampai seperti yang mahasiswa UGM itu kan berarti sudah tidak ada yang bisa dilakukan, dan kita juga jadi nggak tahu persis ya sebetulnya masalahnya apa. Jadi penting untuk istilahnya ada mental health literasi gitu. Jadi ada literasi kesehatan mental. Nah, kita harapannya nggak cuma mahasiswa psikologi yang tahu gitu, tapi masyarakat umum. Nah, itu tugas kita, orang psikologi dan orang-orang yang punya wawasan ya tentang hal itu, penting untuk bisa mensosialisasikan sebetulnya gangguan jiwa itu apa aja sih, kemudian ciri-cirinya apa aja gitu. Nah, itu yang akan sangat membantu, dan itu salah satu cara untuk menyadari bahwa kita, saya kayaknya sedang ada masalah nih, mudah tertekan, kemudian ketika dikasih tugas kena mental, merasa tidak dipahami, merasa dipaksa seperti itu. Nah, itu kan sebetulnya ciri-ciri orang yang sebetulnya ada masalah. Jadi kalau stres gitu termasuk ya, Bu ya? Nah, tentang stres itu sebetulnya respon normal gitu ya ketika stres sekalian diluruskan ya. Stres itu sebetulnya respon normal ketika orang menghadapi situasi yang mungkin mengancam, atau situasi di mana dia dihadapkan pada tuntutan yang lebih tinggi yang mungkin dia kayaknya kok melebihi kemampuan dia. Nah, muncul reaksi stres, ada tertekan. Nah, dalam taraf-taraf tertentu itu diperlukan. Misalnya kita mahasiswa mau ujian nih, sedikit stres perlu. Karena apa? Karena akan membuat dia mau belajar gitu, belajar mempersiapkan diri. Tapi kalau nggak stres kan dia nyantai-nyantai aja gitu. Nah, jadi perlu stres, tapi kalau berkepanjangan, tambah parah, kemudian sampai mengganggu fungsi-fungsi dia sehari-hari, jadi malas tidur, nggak ngurus diri sendiri, kemudian pekerjaan nggak dilakukan, tugas-tugas nggak dikerjakan. Nah, itu sudah distres namanya. Nah, kalau udah masuk ke distres itu sebetulnya dia sudah perlu bantuan. Gitu. Ingat Sobat Seps, stres itu ternyata penting, cuma ada cumanya nih pada situasi-situasi tertentu, yaitu untuk memopong kita menjadi orang yang rajin. Misal kalau saat ujian seperti yang disebutkan Ibu Diana tadi, kita harus butuh motivasi dari dalam diri kita juga. Kalau kita stres ya otomatis kita jadi semangat Bu belajarnya gitu. Sedikit aja ya. Sedikit aja, langsung sedikit kadang. Tidak perlu berlebihan. Iya, betul. Jadi Bu, sangat disayangkan sekali mahasiswa UGM yang kemarin yang sempat bunuh diri satu hari sebelum Hari Kesehatan Mental Dunia. Ternyata dia sudah viral di mana-mana kalau dia sudah mengakhiri hidupnya tanpa tahu nih apa penyebab dari dia itu bunuh diri, apa penyebabnya gitu. Jadi seperti yang disebutkan oleh Bu Diana tadi, untuk saatnya kita itu lebih peduli terhadap lingkungan kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri, karena manusia itu multidimensi ya Bu ya. Selain makhluk sosial, kita juga makhluk individu yang punya psikologi gitu. Menurut Ibu, ini curhatan mahasiswa nih Bu, kadang-kadang kita dikasih tugas Bu yang bikin kita, ya Allah kok banyak banget sih tugasnya, gimana nih Ibu nih, padahal belum ngerti ini itu, pokoknya keluhan mahasiswa lah Bu ya. Menurut Ibu sendiri gimana nih Bu? Teman-teman yang lain atau bahkan saya sendiri, bisa nih kena mental gara-gara tugas ini gitu, gara-gara tugas yang dikasih oleh dosen yang nggak sesuai dengan kapasitas kita gitu Bu. Menurut Ibu gimana tanggapan untuk
mahasiswa-mahasiswa sekarang yang menyebutkan kena mental aku nih gara-gara tugas nih gitu. Kalau seperti itu, karena saya juga dosen ya, jadi saya balik lagi ke mahasiswa. Memang nggak mampu gitu ya. Nah, biasanya saya suka balikin gitu ya. Ya, tapi sepertinya kalau misalnya kita hitung-hitung ya, misalnya anggaplah dia mata kuliahnya, SKS-nya 21 ya, 21 sampai 24 ya rata-rata gitu. Mata kuliahnya mungkin sekitar 8 atau ya 8, 9, 10 sekitar itulah. Satu dosen, satu tugas, berarti ada 18 tugas. Kemudian dihitung-hitung gitu ya secara matematis ya. Nah, habis itu hitung jadwal kuliahnya gitu ya. Jadwal kuliah kan 21 SKS berarti kan 21 jam satu minggu. Satu hari 24 jam berarti masih lebih dong 3 jam untuk satu hari gitu. Itu kalau kita pakai hitungan matematis gitu ya. Terus yang lain-lain jamnya dikemanain gitu loh. Nah sebetulnya kembali lagi ke diri kita masing-masing, ke mahasiswa juga gitu kan. Saya juga kan sebagai dosen juga banyak tugas, ngeluh juga, aduh banyak tugas gini-gini segala macam gitu kan. Tapi coba kita introspeksi gitu, betul nggak sih itu di luar kapasitas kita gitu. Apalagi sekarang dunia tuh ditangani, misalnya nih HP, pegang nih cari tugas apa, sebutin keywordnya apa, kan mudah. Karena udah serba instan ya. Iya, karena memang sudah tersedia gitu ya. Mau copy paste, mau jadi plagiator juga bisa, tapi itu kan itu pilihan hidup dan harapannya kan enggak ya, kita berusaha. Nah, kembali lagi ke diri kita masing-masing gitu. Sebenarnya betul nggak sih kita nggak mampu? Toh yang jelas kita sudah diseleksi nih jadi mahasiswa universitas A, B, C, D, berarti kita sudah dianggap mampu sebetulnya. Nah, kemudian kita kembali lagi tanyakan seberapa kita sudah menginvestasikan waktu, tenaga, biaya untuk berusaha mengerjakan tugas-tugas itu. Nah, saya sih yakin ya kalau misalnya diatur dengan baik, kapan kita mengerjakan tugas, kapan bersosmed, kapan nonton drakor, kapan main game misalnya gitu ya. Kalau diatur bisa kok, gitu ya. Balik lagi ke diri kita sendiri. Yang penting pandai manage waktu gitu ya. Karena mahasiswa juga nih, bukan hanya mahasiswa yang banyak tugasnya, tapi dosen lebih banyak tugasnya. Jadi buat sobat-sobat yang selalu ngeluh, gimana nih tugasnya kena mental, harus pandai-pandai manage waktu, kata Bu Diana. Jadi semua itu tergantung dengan diri kita sendiri. Karena kita sudah diseleksi nih jadi mahasiswa. Ya. Dan satu lagi mungkin ya, kadang-kadang kita punya kapasitas yang cukup lah ya untuk bisa mengerjakan. Cuman kita juga tidak bisa mengabaikan kondisi-kondisi tertentu dari sebagian orang, sebagian mahasiswa. Mungkin mereka dikaruniai kemampuan yang cukup, bahkan lebih gitu. Tapi mungkin dia dikasih ujian yang berbeda dengan teman-teman. Dia mungkin ada punya masalah, dia punya kesulitan psikologis tertentu. Nah, disitulah pentingnya kesadaran atau literasi kesehatan mental tadi. Jadi ketika kita menyadari, saya kayaknya udah nggak sanggup lagi nih. Nah, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi itu dibenarkan Bu kalau diri kita sendiri mengejar tuh, wah saya kena mental nih ya. Itu benar nggak sih? Hati-hati sih sebenarnya ya. Cuman gini, dibilang dia punya literasi kesehatan mental yang cukup kalau dia tahu, kalau yang seperti yang saya rasakan ini termasuk apa nih? Saya ini cemas, depresi atau sekedar was-was aja, atau stres ringan atau berat gitu ya. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita tidak punya cukup sumber daya personal untuk bisa mengatasinya sendiri, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan, minta bantuan. Boleh sharing dengan teman, curcol gitu ya, atau curhat sama teman. Kalau misalnya teman juga rasanya tidak, kayaknya kamu perlu bantuan yang lebih profesional, dia tahu kemana dia harus pergi gitu. Jadi dia harus tahu misalnya di mana biro konsultasi psikologi yang bisa dia datangin, atau ada nggak layanan konseling yang online kayak di psikologi UIN kan sekarang udah ada tuh layanan psikologi online. Nah seperti itu, itu menggambarkan dia melek gitu ya, melek kesehatan mental. Jadi kalaupun dia tahu dia mengalami, dia tahu apa yang dia lakukan, kemana dia mencari bantuan. Berarti emang harus disadari dulu dari diri kita ya, langsung kita nggak boleh membiarkan itu terlalu berlama-lama bersarang dalam diri kita gitu. Dan sekarang kan lagi ini ya, karena sosmed kan bertebaran gitu ya, kemudian ada aplikasi-aplikasi self diagnosis gitu. Nah itu juga harus hati-hati.
kalau diagnosis itu sebaiknya dilakukan oleh profesional gitu. Kalau self diagnosis dari kadang-kadang kan suka ada quiz gitu ya, sebaiknya hindari gitu. Jadi kita nggak boleh langsung ngeklaim diri kita, oh aku mental ini gitu. Karena kita harus hati-hati juga, balik lagi perkataan itu doa gitu ya. Dengan tahu nanti kita bilang kita kena mental, tiba-tiba Allah kasih dia kena mental gitu. Kena mental beneran kan? Jadi bener kan gitu. Sugesti gitu ya. Sugesti. Kalau dari Kak Fani sendiri, karena organisasi ini udah tergolong cukup besar ya Kak ya, dibangun udah dari 2018 dengan prestasi yang luar biasa, tentu banyak banget tantangan yang harus dihadapi di dalamnya. Mungkin karena pertukaran anggota, people come and go, banyak banget anggota yang mungkin udah tamat, mungkin udah keluar dengan alasan yang emang nggak bisa dipertahankan gitu Kak. Terus juga ada anggota-anggota baru nih yang perlu adaptasi ulang. Cara kakak sendiri buat mengatasi agar mereka itu sama, kemudian tidak mengarah kepada nantinya kemana ya arahnya. Bisa juga kena mental gara-gara ada lingkungan baru gitu. Gimana nih Kak cara kakak selaku CEO dari Student Education Forum? Oke, yang pertama sih pastinya kita merangkul semuanya. Sebenarnya mungkin orang punya cara pemimpin yang berbeda-beda. Ketika mungkin orang melihat saya tuh, gak tahu nih, ini kata anak-anak yang dulu. Orang melihat saya tuh terlalu dingin, katanya. Terlalu dingin. Nggak takut mau ngomong sama Kak Fani tuh, katanya. Padahal kalau kalian dekat seperti ngobrol biasa nih, aku tidak makan orang gitu, dibanding biasa aja gitu. Kalau memang kerjaan kalian oke, tanggung jawab kalian udah selesai, kenapa aku harus marah? Kan nggak akan ada marah. Ayo kalau mau ngajak jalan, main, ayo. Tapi mereka mungkin tidak bisa masuk ke situnya. Jadi mereka merasa bahwasanya ketika Fani ngomong, rasanya tuh ya Bu, kayak Fani ngejudge mereka gitu. Banyak tanggapan yang seperti itu. Jadi kalau dibilang siapa yang marah, siapa dibilang mulai kapan di stres itu. Karena kalau udah kayak gitu sebenarnya nggak ada masalah apa-apa, tapi mereka yang ngejudge bahasanya kalau ngomong sama Kak Fani itu susah. Harus dari Kak Oci dulu baru ke Kak Fani kan. Sebenarnya nggak ada hubungan. Kalau kalian mau Kak ayo pergi kita nongkrong ke Jendela Kopi, salah ya kan. Sebenarnya udah mencoba rangkul, tapi mungkin mereka membatasi karena saya pimpinan mereka. Jadi mereka takut sepertinya. Seperti bukan mereka yang kena mental, saya sendiri kena mental ya. Kak Fani sendiri yang kena mental ya Sobat Chef. Iya, banyak judge katanya kalau saya lagi marah, omongan saya tuh pedas. Kakak Fani itu emang nggak marah. Ada ya orang marah ngomongnya manis. Ya. Bedanya saya sama Kak Rosi, kalau Kak Rosi itu merepet dia marahnya. Kalau Kak Fani ngomongnya sekali ngomong sakit hati orang, itu kata mereka Bu. Jadi saya bingung sendiri, gimana coba Ibu kasih tahu Fani. Saya kan nggak tahu ya yang Fani ngomongin apa gitu ya. Jadi pilihan kata mungkin ya, pilihan kata, ekspresi. Ketika chat harus senyum gitu ya Bu. Harus ada emoticon. Gini, gimana ya laporan keuangan kalian? Senyum. Nah, enggak juga. Kamu juga? Gini, bagaimanapun juga antara perilaku kita dengan ekspresi gestur gitu ya, bahasa tubuh itu mestinya sejalan. Itu menunjukkan genuine. Jadi genuine itu tulus itu ya luar dalam sama. Kan gitu ya. Jadi kalau marah ya orang memang harus marah. Kalau marah ya, dengan marah tanpa dengan chat gitu ya. Tadi kan chat gitu ya. Tanpa emosi aja atau emoticon itu sebenarnya udah menunjukkan keseriusan. It's okay sebetulnya. Sebetulnya. Jadi itu menggambarkan ekspresi kita itu ya sama luar dalam gitu, dan orang juga perlu belajar untuk sama apa yang dilakukan, apa yang dirasakan, bahasa tubuh. Nggak mungkin kita marah-marah tapi senyum, kamu nakal gitu, tapi kan kita senyum gitu nggak bisa gitu, dia harus sejalan gitu. Nah, tidak semua
kesiapan untuk menerima genuineness itu tadi. Jadi sebetulnya Fanny juga mungkin perlu belajar juga tentang bagaimana pendekatan dengan terutama orang-orang baru gitu ya. Masalah style itu mungkin sudah bawaannya gitu ya. Tapi mungkin seiring dengan berjalannya waktu mungkin Fanny juga belajar tentang bagaimana pendekatan dengan orang-orang yang lebih muda. Ini karena kan Fanny growing old nih. Ya udah semakin bertambah usia, sementara anak mudanya usianya segitu-gitu aja, usia mahasiswa gitu ya. Kita bertambah gitu. Nah, kadang-kadang usia itu juga bisa jadi barrier gitu. Jadi ya. Cuman ada orang-orang tertentu yang sebetulnya memang punya bawaan mudah gitu, dia masuk ke berbagai situasi. Yaitu memang sudah bawaannya seperti itu. Nah, yang penting begini, menurut saya selagi rambu-rambunya jelas dan itu terkomunikasikan dengan jelas kepada warga baru dan mereka tahu konsekuensinya, ya itu harus dilakukan. Masalah style berkomunikasi itu sesuatu yang bisa dipelajari. Jadi mungkin Fanny sendiri juga belajar untuk melihat siapa yang dihadapi. Gitu ya. Itu namanya adaptasi, bukan bunglon ya. Betul ya. Nah, yang penting nilai-nilainya nggak berubah. Cara itu mungkin bisa menyesuaikan.